Di sini kita akan memaparkan tentang penanganan resiko pemeriksaan di laboratorium pengambilan darah. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Fadila dengan NIM 082. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rahma, NIM 077. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Jani, NIM 100. Perkenalkan, nama saya Zul Universitasnya, NIM 067. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Azhara, NIM 101. Perkenalkan, nama saya Andi Ruci, NIM 094. Perkenalkan, nama saya Zari Fasama Fitrana, NIM 084. Perkenalkan, nama saya Nini Rita dengan NIM 078. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu lab pengambilan darah. Jadi, laboratorium pengambilan darah adalah fasilitas atau tempat yang digunakan untuk melakukan proses pengambilan sampel darah dari pasien dengan tujuan pemeriksaan medis atau penelitian. Di laboratorium ini, tenaga kesehatan seperti analis laboratorium atau petugas medis melakukan prosedur pengambilan darah menggunakan teknik yang aman dan sesuai standar operasional atau SOP. Baik melalui pembuluh darah vena maupun kapiler. Laboratorium pengambilan darah dilengkapi dengan peralatan steril seperti jarum suntik, vacuum thinner, tabung darah, kapas alkohol, dan sarung tangan untuk menjaga kebersihan serta mencegah kontaminasi. Sebelum ke laboratorium, pastikan kalian sudah menggunakan APD dengan lengkap. Yang pertama ada masker. Yang kedua ada gas lab dan pastikan semuanya sudah terpancing dengan sempurna. Yang ketiga ada handphone. Dan yang terakhir pastikan kalian sudah memakai sandal lab. Langsung saja kita masuk ke pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan hemoglobin secara sahli. Nah, metode sahli sendiri merupakan metode pemeriksaan kadar hemoglobin darah secara visual. Lalu ada aspek risiko sendiri dari ini, yang pertama risiko biologis. Nah, ketika proses pengambilan darah kapiler, perpindahan atau mencampur darah berisiko tumpah, sehingga petugas bisa terpapar darah. Mitigasinya yaitu dengan SOP penggunaan sarung tangan sekali pakai, lalu ada penanganan sampel tertutup, ada immediate source disposal, vaksinasi HBV untuk nakes, dan ada pelatihan di BHP. Nah, terus yang kedua ada resiko kimiawi seperti paparan asam klorida HCl yang dipakai pada tabung sahli. Ini tuh dapat menyebabkan iritasi kulit mata. Lalu mitigasinya sendiri dengan menggunakan HCl dalam konsentrasi sesuai SOP, misalnya HCl 1%, lalu sediakan ventilasi lokal jika memungkinkan. Lalu ada kacamata pelindung, sarung tangan, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia. Lalu yang ketiga ini adalah risiko cedera tusuk atau iris saat menggunakan jarum atau laser, dan pemindahan sampel dengan pipet penghisap atau kapiler. Mitigasinya yaitu dengan menggunakan lensa sekali pakai dengan mekanisme yang aman. Lalu ada wadah SARS berlabel dekat lokasi kerja, pelatihan teknik aman, dan pelaporan insiden. Lalu yang keempat ada risiko ergonomi, kelelahan dan kelelahan visual. Hal ini dapat terjadi karena terlalu lama bekerja sehingga menimbulkan kelelahan mata, postur yang buruk saat membaca skala, dan kesalahan pada manusia. Nah, mitigasinya sendiri dengan membatasi durasi pemeriksaan berurutan, pencahayaan yang memadai, tempat kerja yang ergonomis, rotasi tugas, dan kalibrasi atau standarisasi prosedur. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode sahli. Jadi kita akan menggunakan hemometer. Jadi yang pertama adalah standar warna. Jadi standar warna berfungsi untuk membandingkan warna. Resikonya adalah menyebabkan kelelahan pada mata. Yang kedua yaitu HCl 0,1 sebagai reagen untuk melisiskan sel darah merah. Reagen ini beresiko menyebabkan iritasi kulit. Yang ketiga adalah pipet tetes. Pipet tetes ini adalah untuk mengambil sampel darah. Jadi berisiko tinggi untuk menyebabkan kontaminasi silang. Yang selanjutnya yaitu tabung sahli. Tabung sahli ini adalah tempat mencampurkannya darah dan reagen. Resikonya adalah mudah pecah dan dapat melukai tangan. Yang selanjutnya yaitu stiller atau pengaduk. Pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk tabung reaksi dengan reagennya. Ini sangat rentan akan pecahan dan bisa melukai tangan. Selanjutnya yaitu pipet sahli.
pipet sahli ini untuk mengambil sampel darah, dan pipet ini terbuat dari kaca yang rentan patah dan dapat menyebabkan luka. Yang terakhir yaitu aspirator. Aspirator ini adalah alat untuk menyedot atau menghisap sampel darah secara aman ke dalam pipet sahli. Kegagalan fungsi dan keretakan pada aspirator bisa menyebabkan reagen terciprat ke petugas dan lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu sampel darah. Sampel darahnya ini yaitu spesimen atau bahan yang akan diperiksa kadar hemoglobinnya. Berisiko menularkan patogen melalui darah. Terima kasih. Isi tabung sahli dengan asam klorida 0,1 N. Lalu isi sampai angka 2. Lalu pasang aspirator ke pipet sahli. Memipet darah sampai tanda batas. Selanjutnya, masukkan darah ke dalam tabung. Lalu, homogenkan menggunakan batang pengaduk. Lakukan inkubasi selama 10 menit. Tambahkan aquades sampai warna sama dengan standarnya. Lalu setelah itu, kita akan membaca hasilnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan glukosa darah, metode strip, beserta berbagai risiko yang mungkin terjadi berdasarkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Pemeriksaan glukosa darah sendiri, metode strip merupakan salah satu metode pemeriksaan cepat yang digunakan untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah kapiler dengan menggunakan alat bantu berupa glukometer dan tes strip. Alat glukometer sendiri akan membaca hasilnya secara digital dalam waktu singkat. Metode ini banyak digunakan karena praktis, cepat, dan dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah. Namun, meskipun prosedurnya sederhana dan sering dilakukan, tetap terdapat potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi petugas laboratorium untuk memahami setiap resiko serta langkah-langkah pencegahannya, agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan aman dan hasil yang diperoleh tetap akurat. Selanjutnya, aspek risiko pada pemeriksaan glukosa darah metode strip diantaranya terdiri dari 4 poin, yaitu ada risiko biologis, risiko kimia, risiko fisik, dan juga risiko ergonomi. Serta dapat pula terjadi risiko kesalahan apabila prosedur tidak dilakukan sesuai standar. Setiap aspek tersebut memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda dan perlu diantisipasi dengan penerapan prinsip K3 yang baik agar pemeriksaan tetap aman, akurat, dan tidak menimbulkan dampak bagi petugas maupun pasien. Selanjutnya, untuk pemeriksaan glukosa darah sendiri menggunakan metode strip adalah prosedurnya yang pertama, siapkan jarum lancet atau alat penusuk steril. Yang kedua, masukkan strip glukosa ke dalam glukometer sesuai arah yang benar. Biasanya alat akan otomatis menyala. Selanjutnya, bersihkan ujung jari pasien dengan kapas alkohol, tunggu sampai kering, lalu tusuk ujung jari pasien dengan lancet secara cepat, dan keluarkan setetes darah lalu tempelkan pada ujung strip yang sudah terpasang di glukometer. Tunggu beberapa detik hingga alat menampilkan hasil kadar glukosa darah pasien di layar. Pemeriksaan hitung eritrosit dengan hemositometer adalah metode manual untuk menghitung jumlah sel darah merah dalam darah menggunakan alat hitung khusus di bawah mikroskop. Dalam pemeriksaan hitung eritrosit terdapat 3 risiko utama. Yang pertama,
Resiko biologis merupakan terpapar darah yang dapat menularkan penyakit seperti hepatitis dan HIV jika tidak menggunakan sarung tangan. Yang kedua, yaitu resiko kimia, berasal dari larutan pengencer seperti hayam atau goer yang mengandung zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, atau gangguan pernapasan. Dan yang ketiga, yaitu resiko fisik seperti luka tusuk jari lancet, pecahan kaca hemositometer, dan kelelahan mata saat pengamatan mikroskop. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti menggunakan APD lengkap, melakukan disinfeksi area, dan membuang limbah medis sesuai prosedur. Lalu, alat yang digunakan pada pemeriksaan ini antara lain yaitu hemositometer, pipetoma, larutan hayam, mikroskop, lancet, dan kapas alkohol. Risiko ini meliputi infeksi dari pipet yang tidak steril, pecahan kaca dari hemositometer, serta paparan bahan kimia toksik dari larutan pengencer. Maka dari itu, semua alat yang digunakan harus digunakan dengan hati-hati, dibersihkan, dan juga disimpan sesuai SOP laboratorium. Dan yang terakhir, ada pencegahan risiko. Gunakan APD lengkap dan hindari kontak langsung dengan darah, jangan meniup pipetoma, dan gunakan larutan pengencer di bawah lemari asam bila bersifat toksik. Selalu lakukan disinfeksi alat dan meja kerja serta pelatihan K3 secara berkala agar pemeriksaan berjalan aman dan akurat. Ambil darah dengan pipet eritrosit sampai tanda 0,5. Dicampur dengan reagen sampai tanda 101. Homogenisasi, supaya sampel darah larut dalam reagen. Buang 3 tetes pertama. Teteskan ke dalam kamar hitung. Periksa di bawah mikroskop untuk melakukan perhitungan jumlah eritrosit dalam kamar hitung. Hitung jumlah titik dalam 5 kotak yang diberi tanda, hasilnya dikali 10.000 sama dengan jumlah total eritrosit. Sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita harus memahami terlebih dahulu 3 tahapan penting dalam proses pemeriksaan laboratorium, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pra-analitik adalah tahapan persiapan sebelum pemeriksaan dilakukan. Pada tahap ini, kita melakukan komunikasi dengan pasien, menjelaskan tujuan pemeriksaan, memastikan identitas pasien, dan mempersiapkan alat dan bahan, serta melakukan pengambilan sampel dengan benar. Tahapan ini sangat penting ya. Inilah hal-hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi dengan pasien, yaitu Ya, selamat pagi Mbak Safa. Selamat pagi. Ya, hari ini yang pertama adalah sopan dan profesional. saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu ya Mbak. Yang kedua adalah empati dan penuh kesabaran. Berapa? Mau 3, 4, atau 5? 10 jangan Mbak, nanti terlalu jalan. Nanti darahnya susah disuntikan. 3 aja ya Mbak. Ya. Yang ketiga adalah memberi informasi dengan jelas. Baik. Saya akan memasang ini ya Mbak. Strip ini namanya strip ya Mbak? Ya. Ini nanti yang akan memberikan hasilnya Mbak. Berikutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Saya ya Mbak, minta tolong tangannya. Ini alkohol swab, nanti saya mengusahakan ini agar steril. Ini agak sedikit sakit ya Mbak Safa, bisa ditahan ya Mbak. 1, 2, 3. Ya. Jadi Mbak Safa, ini saya akan mengambil darahnya. Nah, ini silakan ditutup ya Mbak Safa. Ini ya Mbak Safa, 3,2 ini normal ya Mbak Safa. Ya, apabila sudah selesai rangkaiannya, terima kasih sudah bekerja sama Desain ruang laboratorium pengambilan darah harus memenuhi standar kenyamanan pasien, keamanan petugas, dan prinsip K3. Fasilitas utama seperti kursi pengambilan darah ergonomis, AC, ventilasi yang baik, tempat sampah medis, wastafel, kotak P3K, dan apart. Berdasarkan standar Kemenkes, luas minimum ruang pengambilan darah yaitu 9 meter persegi untuk kursi pasien dengan jarak antar peralatan 60 cm dan tinggi langit-langit 2,7 sampai 3 meter.